Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kimia organik. Hari ini kita akan membahas mengenai praktikum pengujian asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gus karboksil. Tahu kan karboksil itu apa? Yaitu COOH. Nah, gugus karboksil ini berarti mengandung gugus karbonil dan sebuah gugus hidroksil. Karbonilnya CO dan hidroksilnya adalah OH. Kemudian asam karboksilat ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama bisa membentuk suatu garam, yang kedua terjadi reaksi esterifikasi, dan yang ketiga reaksi oksidasi, dan juga di sini akan dibahas pembentukan asam karboksilat. Bagaimana reaksinya? Kalian bisa lihat di buku petunjuk praktikum ya, sambil disimak. Tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu mempelajari sifat-sifat fisika dari asam karboksilat. Nah, kita tahu tadi sifat-sifat dari asam itu dia larutannya temperaturnya tinggi, kemudian larutannya larut dalam air, kemudian dia tidak berbau. Kita akan melihat bagaimana kelarutannya, keasamannya, dan aroma atau bau dari asam karboksilat. Biasanya asam karboksilat ini baunya sangat khas. Nah, yang kedua, membuat berbagai jenis ester dan mengetahui aromanya. Untuk membuat berbagai jenis ester ini termasuk reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini terbentuk dengan mereaksikan antara suatu asam karboksilat dengan suatu alkohol. Nah, ini nanti akan terbentuknya kalau misalkan dalam reaksi umum itu RCOOH ditambahkan dengan ROH atau alkohol akan terbentuk RCOOR dan menghasilkan sebuah air. Berikut adalah alat bahan yang digunakan. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum percobaan kelima ya, asam karboksilat dan ester. Bahan-bahan yang digunakan ada etanol 96%, kemudian isoamil alkohol, ada asam asetat 10%, kemudian ada metanol atau nama lainnya solvent thinner F, dan terakhir ada butanol, kemudian ada aquades, asam benzoat, lalu asam salisilat, larutan HCl6M, dan larutan HCl3M, larutan NaOH 2M, dan terakhir larutan NaOH 6M. Hari ini kita akan membuat larutan NaOH untuk percobaan asam karboksilat dengan ester. Pertama kita membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 2M dan 6M. Lalu kita menimbangnya ya satu persatu dulu sesuai dengan hasil yang sudah dihitung ya. Kita timbang ya guys. Ini untuk wadahnya ya, ini untuk membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 2M ya, timbang sebanyak 4 gram. Ini NaOH nya saja ya. Lalu kita akan menimbang NaOH yang konsentrasi NaOH 6M ya. Kita timbang cawannya ya guys. Ini wadahnya saja ya, 32,6 ya. Hasil NaOH nya ya 12 gram untuk pembuatan larutan NaOH dengan konsentrasi 6M ya. Ini untuk NaOH nya saja ya. Oke, ini pembuatan larutan HCl6N. Tadi sudah diambil HCl pekat sebanyak 24,8. kemudian kita encerkan dengan aquades sedikit-sedikit dulu ya. Kita aduk dulu agar homogen.
Kita tambahkan sedikit dulu sambil diaduk. Oke, ini untuk larutan HCl3M kita aduk dulu agar homogen, lalu sisanya kita tambahkan dengan Aquades. Oke, kita aduk sampai homogen. Terus lanjut ke larutan NaOH. Ini larutan NaOH 2M tadi yang sudah ditimbang di cawan penguap. Kita masukkan ke dalam beker gelas. Nanti cawannya kita timbang lagi ya guys. Masukkan sedikit Aquades, kita aduk dulu sampai larut. Oh ya, jangan lupa pada cawan penguapnya kalian juga kasih sedikit Aquades untuk membilasnya agar NaOH yang tertinggal bisa masuk juga ke dalam beker gelas. Sekarang kita tambahkan Aquades sampai 50 ml dan aduk sampai homogen. Bisa kan mau cawan juga? Oh, cawan mantap kan? Ini untuk larutan NaOH 6M yang tadi sudah ditimbang, dimasukkan ke dalam beker gelas. Sama seperti tadi ya, dilarutkan dengan sedikit air dulu sampai semua NaOH bisa larut dalam Aquades. Baru nanti kalian tambahkan Aquades sampai 50 ml. Tadi sisa yang ada di cawan juga dibelas dengan Aquades, masukkan ke dalam beker gelas, baru di-add-kan dengan Aquades sampai 50 ml. Ya, untuk percobaan pertama kita akan melakukan uji kelarutan pada asam karboksilat, yang di sini ada asam benzoat dan asam salisilat. Asam benzoat ditimbang sebanyak 0,1 gram, dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan Aquades sebanyak 2 ml, dimasukkan ke dalam tabung. Kita lihat kelarutannya sebelum dikocok, dia tidak larut. Masukkan semua, terus kita kocok. Kocok. Hasilnya setelah dikocok tetap tidak larut. Sekarang kita lihat untuk asam salisilat. Asam salisilat ditimbang sebanyak 0,1 gram, dimasukkan ke tabung reaksi, ditambahkan dengan Aquades sebanyak 2 ml, sama seperti yang pertama. Bisa dilihat dia asam salisilat juga tidak larut dalam Aquades. Coba kita kocok dulu apakah dia larut. Ternyata setelah dikocok hasilnya sama, asam salisilat tidak larut di dalam Aquades. Oke, sekarang kita lihat larutan asam benzoat dalam HCl6N. Kita masukkan HCl6N sebanyak 2 ml, sama seperti Aquades. Sebelum dikocok ya tidak larut, kita kocok. Oke, setelah dikocok ternyata tetap tidak larut, masih ada asam benzoat di dalam HCl. Oke, lanjut yang kedua, larutan asam benzoat dalam NaOH 6M. Sama, dimasukkan 2 ml
NaOH2M dalam tabung reaksi. Sebelum dikocok tidak larut, setelah dikocok coba kita lihat apakah dia larut. Setelah dikocok sama hasilnya, asam benzoat tidak larut. Asam benzoatnya tidak larut dalam NaOH. Sekarang kita lanjut ke asam salisilat. Lanjut kita ke sampel berikutnya, asam salisilat. Tadi sudah ditimbang 0,1, dimasukkan HCl 6M 2 mili. Dilihat kelarutannya apakah dia larut atau tidak. Ini sebelum dikocok dia tidak larut. Nah, sekarang kita kocok. Oke, setelah dikocok asam salisilat juga tidak larut di dalam HCl 6M. Kita coba jika dilarutkan dengan NaOH 6M. Ini NaOH dimasukkan dalam asam salisilat. Oke, agak larut. Sekarang kita kocok. Dia asam salisilat larut dalam NaOH 6M. Dari praktikum kali ini kalian bisa menyimpulkan bagaimana kelarutan dari asam benzoat dan asam salisilat dengan pelarut Aquades, HCl 6M dan NaOH 6M. Ini ada asam benzoat sebelah kanan dan sebelah kiri ada asam salisilat. Bisa dilihat ya perbedaannya. Dari sebelah kanan ada asam benzoat dengan Aquades, terus asam benzoat dengan HCl, asam benzoat dengan NaOH. Ini asam salisilat dengan Aquades, asam salisilat dengan HCl. Yang tadi terakhir asam salisilat dengan NaOH. Untuk percobaan selanjutnya kita akan melakukan uji aroma dan keasaman pada asam karboksilat. Di sini sampelnya asam benzoat tadi yang sudah dicampur dengan air. Kita baui apakah dia berbau atau tidak dengan cara dikibas-kibaskan. Ternyata baunya untuk asam benzoat yang ditambahkan dengan air agak asam, tapi dia tidak terlalu menyengat. Untuk asam salisilat yang ditambahkan dengan air setelah dikibaskan, ternyata dia tidak berbau. Tadi asam benzoat yang ditambahkan dengan 2 mili Aquades, setelah diamati baunya, kita tambahkan dengan 1 ml NaOH 2M, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita lihat masih tetap tidak ada endapan, tidak larut. Ini sebelum dikocok. Kita kocok dan goyangkan tabung. Setelah ditambahkan 1 mili NaOH 2M dan dikocok, ternyata asam benzoat larut ya. Terus kita tambahkan tetes demi tetes HCl 3M ke dalam tabung sampai larutan menjadi asam. Kita tambahkan 5 tetes dulu HCl 3M ke dalam larutan. Kita kocok. Kita cek dengan pH meter apakah pH-nya sudah menjadi asam. Setelah dicek pH-nya masih basah ya, masih 13. Kita tambahkan lagi HCl sebanyak 20 tetes. Setelah ditambahkan HCl 3M
sebanyak 20 tetes. Tetes demi tetes dicek ya pH-nya. Ini sudah yang tadinya warnanya bening, setelah ditambahkan HCl sebanyak 25 tetes berubah menjadi putih, dan ketika didiamkan dia akan terbentuk dua fase. Di sini pH-nya sudah asam, yaitu 4. Oke, jadi totalnya ada 25 tetes HCl 3M untuk membuat larutan menjadi asam. Kita lanjut. Oke, untuk sampel selanjutnya asam salisilat yang tadi sudah ditambahkan dengan 2 ml Aquades ditambahkan dengan 1 ml NaOH 2M. Kita lihat apakah dia larut. Ini sebelum dikocok. Terus kita kocok. Setelah dikocok, ternyata asam salisilat yang tadi ditambahkan 1 ml NaOH 2M larut, dan ini lebih cepat daripada asam benzoat. Sama, setelah ditambahkan NaOH kita tambahkan tetes demi tetes HCl 3M sampai larutan menjadi asam. Oke, setelah ditambahkan 5 tetes HCl 3M dan dicek pH-nya, ternyata masih basah, sama seperti tadi, pH-nya yaitu 13. Kita tambahkan lagi HCl 3M-nya sampai larutan menjadi asam. Oke, setelah ditambahkan 20 tetes HCl 3M, hasil larutannya berubah juga kayak asam benzoat tadi, berubah menjadi putih. Tapi di sini ketika didiamkan dia tidak terbentuk dua fase. Terus untuk pH-nya sudah mencapai 3. Di sini sudah asam. Jadi jumlah tetesan untuk bisa membuat asam salisilat menjadi asam sebanyak 25 tetes. Tambahkan ke dalam asam salisilat larutan HCl 3M. Nah, satu lagi ya sampelnya yang digunakan yaitu asam asetat. Yang pertama, kita tambahkan dulu 2 ml Aquades ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 10 tetes asam asetat. Sini bisa dilihat kelarutan dari asam asetat. Setelah itu kita kocok dan kita kibaskan untuk mengetahui bau yang dihasilkan. Sudah dikocok, ternyata dia asam asetat larut dalam air, dan setelah dikibaskan baunya asam sangat menyengat. Setelah itu kita uji pH-nya berapa dengan menggunakan pH indikator. Setelah dilakukan uji pH, ternyata pH asam asetat tadi adalah 2. Setelah itu kita tambahkan NaOH 2M sebanyak 1 ml. Ditambahkan larutan NaOH 2M 1 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok dan diukur lagi pH-nya dibandingkan dengan pH sebelumnya. Setelah ditambahkan 1 ml NaOH 2M, pH-nya masih tetap asam tapi berubah menjadi 4. Sekarang kita akan menambahkan HCl 3M sampai larutan menjadi asam. Tadi setelah ditambahkan 1 ml NaOH 2M, ternyata pH-nya masih asam yaitu 4. Karena itu ditambahkan lagi 2 ml NaOH 2M sehingga pH-nya menjadi basah yaitu 12. Di sini bisa dilihat ya, 10 tetes asam asetat
perlu 3 mili NaOH 2M untuk bisa menjadi basa dibandingkan dengan asam benzoat dan asam salisilat. Tadi setelah ditambahkan 3 mili NaOH 2M, baunya sudah tidak menyengat seperti saat asam asetat hanya ditambahkan dengan 2 mili Aquades. Dan tadi sudah ditambahkan dengan 5 tetes HCl 3M, pH-nya sudah berubah menjadi 7. Sekarang kita tambahkan lagi supaya larutan berubah menjadi asam. Oke, setelah ditambahkan dengan 5 tetes HCl lagi, pH-nya sudah berubah menjadi 5. Berarti jumlah tetes HCl yang diberikan adalah 15 tetes, sudah bisa merubah pH menjadi asam kembali.